Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali meskipun melalui video. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini ya kita akan memulai dengan diskusi normalitas dan homogenitas ya. Jadi kemarin kita sudah belajar yang namanya pemilihan sampel ya untuk penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita akan belajar menganalisis data. Ya, ini disebut sebagai uji prasyarat normalitas dan homogenitas. Baik, kita mulai dengan normalitas terlebih dahulu ya. Jadi apa itu normalitas? Jadi normalitas itu adalah tes untuk menguji ya sejauh mana distribusi data itu mendekati distribusi normal ya. Jadi kalau ciri-ciri berdistribusi normal itu dia berbentuk simetris ya. Jadi rata-rata nilai anak itu mendekati rata-rata median dan modus. Ya tentu ini tidak saya jelaskan, Anda sudah belajar rata-rata median dan modus di statistik pendidikan. Nah, untuk apa pengujian normalitas? Jadi normalitas itu akan menentukan apakah Anda akan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik begitu ya. Jadi sebenarnya di sini kita tidak belajar bagaimana mengujinya ya. Nanti kita akan fokus kepada penggunaan aplikasi ya, karena untuk belajar metodologi penelitian khususnya metode kuantitatif Anda harus bisa mulai dari pengambilan data ya, setelah itu analisis data ya, tentu analisis data kita menggunakan ini ya. Jadi normalitas sebagai uji prasyarat, setelah itu kita menentukan ini menggunakan statistik parametrik atau non parametrik ya. Kalau seandainya dia datanya tidak normal, nanti kita pakai non parametrik. Nah, kalau seandainya datanya normal, kita pakai parametrik gitu ya. Nah, terus apa ciri-ciri data itu berdistribusi normal? Ya, salah satunya itu bisa kita lihat kurva simetris di sekitar rata-rata. Ya, jadi kalau saya disuruh minta ini simetris enggak? Ya, kita lihat rata-ratanya itu ada banyak di tengah. Jadi banyak sekali siswa yang mendapatkan nilai rentan 15 sampai 20 ya gitu ya. Jadi banyak yang mendapatkan nilai di tengah mendekati rata-rata median dan modus gitu ya. Jadi ini kurvanya ya. Setelah itu bagaimana cara pengujian normalitas ya, bisa dengan metode visual yaitu bisa kita lihat dari kurva. Kalau seandainya Anda menggunakan SPSS, ini gambar dari SPSS ya. Tapi kita akan fokus menggunakan JASP nanti ya. Nanti dari histogram, ini histogram namanya, untuk melihat pola distribusi ya, membandingkan distribusi dengan distribusi normal. Kalau seandainya nanti kita diminta ada tugas ya, nanti akan ada tugas menguji normalitas. Jadi saya sudah siapkan nanti. Ini metode statistik yang harus Anda gunakan ya. Jadi nanti akan keluar banyak tuh datanya ya. Ada Shapiro-Wilk, Kolmogorov ya, Lilliefors ya. Nanti Lilliefors itu biasa pakai SPSS ada ya, Anderson-Darling test. Tapi kita fokus ke Shapiro-Wilk test ya. Kenapa demikian? Karena disyaratkan untuk sampel kecil. Besok itu penelitian Anda ya, kalau cuma 2 kelas atau 3 kelas, tentu satu kelas isinya cuma 35 ya, itu kecil dari 50 ya. Kita kalau mau pakai Kolmogorov Smirnov itu ya lebih dari 50, lebih besar sampelnya, besar ya. Tapi biasanya skripsi kita di UIN itu pakainya Shapiro-Wilk test begitu ya. Oke, ini interpretasi hasil uji normalitas. Nah, kita anggap begini ya, hipotesis 0 H0, data berdistribusi normal gitu H0. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima data berdistribusi normal. Jika nilai P kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak ya. Data tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat tabel di sebelah. Itu p-value-nya itu ada 0,272 dan 0,646 ya. Jadi nanti ini sudah di atas 0,05. Jadi data berdistribusi normal begitu.
Nah, terus apa itu homogenitas ya? Tadi kan ada normalitas, ada homogenitas ya. Jadi homogenitas kalau tadi normalitas untuk melihat apakah data mendekati distribusi normal ya atau berdistribusi normal. Nah, kalau homogenitas itu untuk melihat varian antar kelompok, apakah dia dari kelompok yang sama ya. Jadi kalau asumsinya itu dia seragam ya atau sama, tidak ada perbedaan begitu ya. Jadi untuk melakukan perbandingan itu harus homogen ya, nggak boleh dibandingkan dengan secara heterogen ya. Kalau seandainya kita melakukan uji statistik menggunakan parametrik ya, jadi dia harus dari kelompok yang sama. Terus ini penting asumsi homogenitas ya, menjamin bahwa perbandingan antar kelompok tidak bias akibat perbedaan sebaran data ya. Jika varian antar kelompok berbeda secara signifikan, maka non parametrik bisa menjadi tidak valid ya. Jadi kalau ada perbedaan yang secara signifikan, jadi parametrik bisa jadi tidak valid ya. Jadi kalau dia tidak homogen, mungkin kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan non parametrik ya. Ini akan kita pelajari minggu depannya, bagaimana parametrik dan bagaimana uji non parametrik ya. Pokoknya hari ini fokusnya kepada normalitas dan homogenitas. Jadi bagaimana Anda menentukan bahwa data ini normal dan homogen. Nah, gitu ya. Kalau tidak normal itu apa, kalau tidak homogen itu apa. Nah, jadi tugasnya nanti Anda akan saya minta untuk analisis data. Baik, ini tujuan dari homogenitas seperti yang saya katakan tadi ya, untuk memeriksa apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang setara ya, karena mau kita bandingkan nih ya, mau dibandingkan. Jadi kita pastikan dulu dia memiliki varian yang setara. Digunakan untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan dengan uji parametrik atau perlu menggunakan uji non parametrik ya. Uji homogenitas disebut sebagai uji prasyarat untuk melakukan uji statistik dalam penelitian pendidikan ya. Jadi sebelum orang melakukan uji statistik ya, menentukan ini akan menggunakan parametrik atau non parametrik, itu dilakukan uji prasyarat ya, yang namanya itu adalah normalitas dan homogenitas ya. Jika dia normal, jika dia homogen, maka kita menggunakan uji parametrik. Ya, kalau dia nggak normal saja, ya cuma homogen, kita tetap menggunakan non parametrik. Nanti ada syaratnya. Jadi bagaimana metode pengujian homogenitas? Ya, ada Levin test paling umum digunakan, dia tidak sensitif terhadap pelanggaran normalitas, ya cocok untuk berbagai ukuran sampel. Ada Bartlett's test ya. Ini lebih sensitif tapi mensyaratkan data normal ya nanti. Ada box M test ya, digunakan dalam analisis multivariat seperti MANOVA. Jadi sebenarnya banyak bunyinya nanti, kalau beda referensi bisa saja beda bunyinya ya. Itu bisa Anda lihat sendiri nanti di buku yang saya kirim ya. Nah, ini interpretasi hasil uji homogenitas ya. Jadi di sini ada misalnya hipotesis 0 itu varian antar kelompok homogen atau sama ya, atau HA bisa juga ya, 0 itu. Di sini hipotesis nolnya varian antar kelompok homogen sama gitu ya. Jadi jika P lebih besar dari 0,05, H0-nya diterima ya gitu ya. Jadi varian homogen. Nah, jika P lebih kecil dari 0,05 berarti dia tidak homogen. Gitu cara baca datanya. Ya, nanti itu contohnya saya ambil screenshot dari JASP ya. Jadi di sini nilai P 0,135 berarti lebih besar daripada 0,05, itu artinya varian homogen begitu ya. Nah, ini tugas kita ya, saya meminta Anda untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas ya. Jadi silakan Anda install aplikasi JASP. Nanti saya kan kemarin sudah menghitung lebih dari setengah kelas kita sudah memiliki laptop. Jadi nanti yang punya laptop cepat-cepat kerjakan biar nanti bisa dipinjamkan ke teman-teman kita yang belum memiliki laptop ya. Jadi nanti silakan install aplikasi JASP dulu. Nah, setelah itu
Silakan cek data untuk melakukan uji normalitas dan homogenitas sesuai nomor urut absen. Nah, jadi nanti kalau nomor absen Anda nomor 1 berarti Anda datanya di sheet 1. Kalau seandainya nomor absen Anda 12 berarti data Anda di sheet 12 gitu ya. Jadi setelah mendapatkan data silakan melakukan uji normalitas dan homogenitas sesuai dengan data Anda. Nah, untuk melakukan ini silakan pelajari lebih lanjut melalui link video YouTube di bawah ini ya. Jadi ada uji normalitas itu videonya, uji homogenitas itu videonya. Nah, jadi data yang Anda gunakan itu data yang ada di poin nomor 2 itu ya. Jadi sesuai sheet. Jadi nanti kalau seandainya Anda nomor urut absennya nomor 3 berarti Anda sheet 3 gitu ya. Jadi dicek. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf belum bisa masuk ya. Mungkin kita bisa ketemu di hari Senin berikutnya insya Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.